Kamu benar-benar kelewat batas. Kamu baru saja menambahkan apa? Daging iga. Lihat. Lihat saja, putri baik Nyonya Xiang Wei. Seperti anak rakus yang dibawa. Makan dengan mangkuk anjing. Dia tidak jujur melemparkan iga. Hanya itu yang diambil oleh barang tak berguna ini. Anak di perut saya harus makan apa? Istri, jangan marah seperti ini, agar tidak mengganggu anak di perut. Aku bukan marah. Aku hanya merasa tidak adil untuk anak di perut saya. Dia adalah cucu pertama keluarga Xiang. Tapi malah kalah dengan orang luar. Ting Ting, apa yang kamu bicarakan? Ah, di rumah ini tidak ada orang luar. Anak rendahan ini, putri Nyonya Xiang Wei, dia bukan orang luar apalagi. Saya biasanya di rumah menjaga kehamilan, hanya bisa makan yang tidak disukai Nyonya Xiang Wei, sarang burung dan abalon yang dikirim secara acak. Anak ini baru datang sebentar, sudah berani menambahkan iga di depan saya dengan santai. Ting Ting, jangan terlalu memikirkan. Anak-anak saja yang rakus, jangan bertengkar dengan Tian-Tian. Aku tidak memikirkan terlalu banyak. Anak rendahan ini pasti dipengaruhi ibunya, ingin naik di atas saya. Kamu sama seperti ibumu yang rendah, agak kuat saja. Kamu pikir diri kamu hebat. Berpura-pura mulia. Ting Ting, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Wei Wei? Aku mengatakan apa? Ibu Wei Wei yang rendah sudah mati. Suami, masih mengirim bencana sial ini ke rumah. Mengganggu nasib saya dan anak saya. Wei Wei sebagai janda muda tidak mudah. Kami sebagai keluarga harus membantu merawat anaknya. Lagi pula, Wei Wei mengirim uang setiap bulan untuk menghidupi keluarga kami. Adik membantu kakak dan istri adalah kewajiban. Apalagi anak rendahan itu, setiap bulan hanya mengirim 100.000. Dia pikir dia orang kaya besar. Aku tidak peduli. Aku katakan padamu, anak rendahan ini, kalau dia ambil satu iga lagi, aku akan gugurkan anak keluarga Xie ini. Ah, cucu kecilku, itu hanya iga kukus. Tian-Tian tidak makan saja. Jangan marah, jangan sampai anakku marah. Tian-Tian, cepat minta maaf pada bibi dan adik di perut. Bibi, maafkan saya. Minta maaf saja tidak cukup, harus ganti rugi. Cepat lepaskan liontin giok yang diberikan ibumu. Berikan padaku. Itu adalah barang cinta Wei Wei dan suaminya. Ditinggalkan untuk Tian-Tian sebagai kenangan. Tidak pantas diambil. Kalau kamu suka, aku belikan yang lain. Tidak, kamu bahkan tidak mampu beli rumah sekolah. Bagaimana bisa beli liontin bagus seperti ini? Aku katakan padamu, ibu saya datang beberapa hari lalu. Anak perempuan ini memakai giok asli bagus, bernilai tinggi untuk anak kecil. Memakai barang bagus seperti ini tidak takut umur pendek. Liontin bagus ini hanya pantas untuk anak saya yang baik. Cepat lepaskan, berikan untuk anak saya yang baik. Selama ini, terima kasih kakak dan istri yang merawat Tian-Tian dengan baik, karena mereka sangat menginginkan rumah sekolah untuk anak yang belum lahir. Sekarang saya beli dan berikan kepada mereka. Mereka pasti senang. Bibi, ini diberikan ibu untuk saya. Saya tidak bisa berikan. Tidak beri padaku. Katakan padamu, liontin giok ini. Kalau tidak beri padaku, aku gugurkan anak di perut. Cucu pertama keluarga Xiang. Jangan sampai anak di perut terluka. Tian-Tian, kamu sudah besar. Harus paham. Lepaskan liontinmu. Berikan untuk adik yang belum lahir. Nanti kalau dia besar, dia akan ingat kebaikanmu. Tapi ibu berikan untuk Tian-Tian. Tian-Tian selalu memakainya. Tidak ingin berikan kepada orang lain. Kamu anak perempuan brengsek. Kamu tidak tahu malu. Pergilah. HMPH, barang bagus seperti ini. Anak saya sia-sia saja. Anak laki-laki di perut saya tepat. Pergi. Sama seperti ibumu yang rendah, tidak menyerah sampai melihat peti mati. Ting Ting. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Wei Wei? Aku hanya mengatakan kebenaran. Ibu kecil itu sudah menikah. Tetap tidak tenang. Setiap hari berpura-pura sebagai wanita kuat di luar. Tak heran dia membunuh ayahmu. Perutnya juga tidak berguna. Melahirkan kamu yang tak berguna. Bintang sial. Bukan karena istri saya pandai. Hidup baik seperti ini terbuang sia-sia. Ibu, tolong kembalikan padaku. Pergi. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor. Kamu pikir punya uang berarti hebat. Putri kamu sekarang masih di bawah kakiku. Ting Ting,
Tian Tian masih kecil, jangan pukul dia lagi. Wanita tua brengsek, ibu saya katakan, kalau saya menderita di rumah kalian, dia akan datang dan gugurkan anak di perut saya. HMPH. Jadi, antara memukul anak perempuan ini, atau gugurkan cucu pertama kamu di perut saya. Jangan, Ting Ting, tenangkan diri, jangan sampai anak di perut terluka. Xiang Fei. Aku ingin kamu tahu, siapa yang benar-benar pemimpin rumah ini. Istri, apa yang kamu lakukan? Rui, kenapa kamu kembali? Ibumu menyayangimu. Mengapa menginjak tangan Tian Tian? Ah, Wei, kamu salah paham. Baru saja Tian Tian jatuh sendiri. Aku mencoba menolongnya, tapi tidak sengaja menginjak. Selama kamu pergi tugas, hubungan saya dan Tian Tian sangat baik, seperti ibu dan anak kandung. Bagaimana kamu bisa menyakitinya? Benarkah? Tentu saja benar. Wei, kamu sangat baik kepada kami. Bagaimana kami bisa buruk kepada anakmu? Kakak pasti tidak bohong. Tapi, Tian Tian, katakan pada ibu, apakah ada yang menganiaya kamu? Tian Tian, sayang, ayo, jangan takut. Katakan kebenaran pada ibu. Anak rendahan, aku katakan padamu. HMPH, ibu. Tidak ada yang menganiaya Tian Tian. Dengar, Wei. Kamu adalah tiang rumah ini. Saya dan kakakmu masih bergantung padamu beli rumah. Bagaimana bisa menganiaya anakmu? Ya, istri, bagaimana mungkin melakukan hal tak manusiawi seperti itu? Ya, Wei, kamu pasti capek setelah perjalanan panjang. Cepat duduk dan makan. Mungkin memang saya salah paham dengan istri. Ibu, kita pergi makan saja. Baik, Tian Tian. Kakak, kamu katakan istri tidak melakukan hal seperti itu. Lalu ini bagaimana? Setiap bulan saya berikan kalian ratusan ribu untuk biaya hidup, merawat anak saya. Tapi kalian malah menganiaya dia. Ah, Wei, luka ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anak-anak saja, nakal. Mungkin terluka secara tidak sengaja. Istri kamu hamil. Dengan perut besar, tidak mungkin selalu mengawasi Tian Tian. Dia pasti bermain dan terluka sendiri. Bagaimana mungkin? Apakah anak bisa terluka seperti ini sendiri? Kenapa tidak mungkin? Kamu tidak percaya? Tanyakan pada ibu. Kalau kamu tidak percaya saya. Tian Tian yang nakal. Dia terluka sendiri secara tidak sengaja. Wei ya, ini salah saya sebagai ibu. Saya tidak merawat Tian Tian dengan baik. Jangan salahkan istri. Wei. Dengar. Kalau kamu tidak percaya saya, Kamu tidak bisa tidak percaya ibumu. Maaf. Mungkin karena saya lama tidak bertemu Tian Tian. Terlalu khawatir. Tidak apa-apa, kami satu keluarga. Jangan katakan maaf, cepat. Duduk dan makan. Wei ya, jangan anggap saya sok tahu. Keluarga saya mendesak. Tentang rumah sekolah yang saya sebutkan sebelumnya. Di Jinghaoting tepat di sebelah sekolah utama. Satu set rumah sekolah. Saya dengar meskipun punya uang, sulit beli. Satu rumah tidak apa-apa. Selama ini saya sering pergi tugas luar negeri. Terima kasih kalian merawat Tian Tian. Wei. Kamu benar-benar baik kepada kami. sekarang mertua saya pasti senang. Tentu saja. Anak kakakmu lahir, bisa dapat pendidikan bagus. Keluarga kami harus saling membantu. Ya, keluarga tidak perlu bicara seperti itu. Ayo, istri, tanda tangani, rumah itu milikmu. Baik. Tian, apa kamu bawa mangkuk anjing? Ibu,
Ini bukan mangkuk anjing. Ini mangkuk makan yang diberikan bibi untuk Tian-Tian. Mangkuk makan. Ya, saya makan dengan ini setiap hari. Tian-Tian, bagaimana kamu bisa berbohong? Kami tidak pernah suruh dia pakai ini. Bibi, saya salah. Jangan pukul saya. Waktu kamu di rumah, begitulah kamu perlakukan anak saya. Wei Wei. Jangan dengar satu sisi saja. Anak perempuan saya bawa ke meja. Saya tidak dengar dia. Wei Wei, hal ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Ibu, sampai sekarang kamu masih membelanya. Siang Bei. Karena kamu sudah tahu, aku tidak perlu berpura-pura. Ya, aku perlakukan anakmu seperti anjing. Apa salahnya? Kamu hanya mengandalkan uangmu, berani sombong di depan saya. Kamu berani memukul saya. Nona Wei, istri kamu masih hamil. Kamu gila. Iya, memang gila. Baru mau keluarkan uang mahar dan pesta pernikahanmu. Aku memang gila. Baru peduli sepenuh hati untuk kalian. Anak belum lahir, sudah beli rumah sekolah terbaik. Ingin rumah ini, kan? Kamu mau apa? Aku mau apa? Lihat bersihkan mangkuk anjing. Rumah ini untukmu. Siang Wei, kamu berani memaksa saya. Apakah kamu ingin mati? Ah, Yu Ting, biarkan saja. Wei Wei sedang marah, jadi melakukan hal seperti ini. Jangan salahkan dia. Wanita tua brengsek, kamu tutup mulut. Dia hanya mengandalkan uangnya, baru menghina saya. Siapa yang berani menghentikannya berbicara? Kalian percaya tidak? Aku gugurkan anak di perut. Anak di perut kamu bukan milikku. Apa omong kosong ini? Anak di perut itu darah dagingku. Keponakan kandungmu. Lalu Tian-Tian. Tian-Tian bukan darah dagingmu. Keponakan perempuanmu. Ah. Anakku. Nasib ibumu sial. Akhirnya dia menikah dan punya anak. Tapi seperti ini, adik ipar kecil. Hari ini tenangkan diri. Tenangkan. Aku tidak tahan. Dia memperlakukan saya seperti ini. Aku tidak mau hidup. Anakku. Kamu juga tidak boleh hidup. Hari ini aku lompat dari sini. Kita mati bersama. Anak. Jangan salahkan ibu. Xiao Gua. Salahkan dia. Dia yang menghina kamu. Merusak kamu. Dia tidak ingin kamu lahir. Sebagai hantu. Jangan lupa dia, Xiao Wei. Dia hamil tidak mudah. Kamu memaksa dia dan anak di perut, baru bahagia. Minta maaf dan selesaikan ini. Aku tidak salah. Minta maaf apa? Halo, si gua. Segera. Ibu, bahkan kamu juga suruh saya minta maaf. Iya, Wei Wei. Kakak dan istri adalah orang tuamu. Minta maaf saja. Baru saja kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada mereka. Ibu, kamu tidak lihat bagaimana mereka menganiaya Tian-Tian. Ibu tahu kamu dan Tian-Tian menderita. Tapi sekarang, apapun, kamu harus tahan. Kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Istri hamil anak laki-laki. Ibu lihat kamu selalu menderita. Ibu juga sedih. Tapi istri sekarang perut besar. Emosi tidak boleh gelisah. Kenapa kamu bertengkar dengan dia? Baiklah. Wei Wei. Dengarkan ibu, kamu tidak kekurangan uang. Berikan rumah sekolah itu kepada istri. Minta maaf padanya, buat dia senang. Baik. Ibu, anak di perut dia adalah cucumu. Apakah Tian-Tian bukan cucu perempuanmu? Kali ini aku tidak bisa dengar kamu. Kalau minta maaf, harus mereka ke Tian-Tian. Adapun rumah, jangan pikirkan. Wei Wei, kamu perempuan tidak filial. Apakah kamu ingin melihat keluarga siang punah, baru bahagia? Karena itu kamu pukul saya dan bilang saya tidak filial. Keluarga merawat saya 15 tahun. Saya merawat keluarga 16 tahun. Dia merawat saya 1 mulut. Saya merawat 4 mulut. Kontribusi saya adalah darah asli. Karena saya sudah seperti ini, kamu masih anggap saya tidak filial. Baik. Selesai. Siang Bei. Apa maksud kata-katamu? Jangan pikir kontribusimu besar untuk keluarga. Kamu perempuan. Bertengkar apa dengan kakak dan istri? Kakakmu memang tidak sehebat kamu cari uang. Tapi dia adalah keturunan tunggal keluarga Siang generasi ke-9. Keluarga Siang meneruskan keturunan adalah kontribusi terbesar. Ibu.
Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan bangga? Apakah ada yang saya lakukan tidak baik untukmu? Waktu kecil, kamu anggap perempuan belajar buang-buang uang. Saya belajar keras. Beasiswa penuh untuk bayar sekolah. Tidak menyusahkan kalian. Bekerja 3 tahun. Akhirnya tabung. Uang down payment. Kamu dan ayah ingin tinggal di kota. Saya beli rumah ini tanpa ragu. Pinjam jutaan. Nanti karir saya maju. Bekerja keras dapat emas pertama. Katakan rumah berhutang. Saya berikan semua uang untuk kakak usaha. Menyebabkan waktu hamil Ming Ming, tidak ada uang untuk pemeriksaan. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya anggap kamu membedakan jenis kelamin, hanya karena pandangan berbeda. Akhirnya berubah. Saya pikir kalau cari lebih banyak uang, berikan kalian hidup lebih baik, kalian akan terima saya. Aku salah. Di hatimu, kamu selalu anggap saya perempuan, tidak bisa meneruskan keturunan, jadi baru. Sementara pura-pura peduli saya. Sebenarnya takut saya tidak urus anak baikmu. Karena kamu anggap merawat perempuan tidak berguna, maka anak baik tidak cari saya. Anak baik tidak cari saya. Rumah Yujing Haoting saya jual. Apartemen yang kamu tinggali sekarang saya ambil kembali segera. Nona Wei, apakah kamu gila? Kamu ambil rumah ini kembali. Kami tinggal di mana? Hatimu tidak boleh sekeras ini ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukannya karena pas siang ini, sudah setengah tahun lebih tidak pulang sekali. Kali ini pulang malah bikin rumah jadi tidak tenang. Tidak hanya ingin memaksa mati anak di perut Yuting, mau ambil apartemen kami kembali. Ayah, mereka menganiaya Tian-Tian, memaksa dia makan dengan mangkuk anjing. Sampai begini, dia masih tidak adil. Kakak, istri. Wei Wei, tenangkan diri. Ayah dan kakakmu, juga untuk darah daging keluarga siang lama, tidak ada niat menganiaya kamu. Apakah menganiaya saya? Saya tidak peduli, tapi mereka tidak boleh menganiaya Tian-Tian. Tian-Tian adalah batasku. Wei Wei, tenang. Ayah sekarang tahu, kalau mereka menganiaya Tian-Tian lagi, ajak mereka pergi. Wei Wei, berikan wajah untuk ayah. Jangan katakan ambil rumah ini kembali, nanti ibumu takut. Baik, kali ini lihat wajahmu. Tidak bertengkar dengan mereka, tapi saya tidak sebesar itu. Akhirnya, rumah Haoting, rencana pindah ditunda. Baik, apapun keputusan Wei Wei. Ayah dukung kamu. Yu. Apakah kalian punya kemampuan? Mertua, bicara pelan. Takut apa? Aku datang malam ini untuk membela anak saya. Apakah kamu takut Nyonya Xiang Wei yang tak berguna mendengar? Aku tidak peduli. Kalau hari ini kamu tidak puasakan anak saya, aku bawa dia kembali ke rumah mertua. Ibu tahu kamu tidak bahagia. Kalau hari ini kalian tidak bikin putri saya puas, saya akan bawa dia kembali ke rumah orang tua. Hari ini ibu tahu kamu sedang tidak senang hati. Kamu kan selalu ingin tas merek terkenal itu. Tas ini. Ibu ambil diam-diam dari kamar Nona Wei Wei. Katanya, harganya puluhan juta rupiah loh. Ibu berikan tas ini untukmu. Jadi, jangan marah lagi ya. Cuma tas jelek mau bikin putri saya senang. Harus ada yang lebih nyata dong. Kalau tidak, kami akan anggap kamu tidak sungguh-sungguh ingin punya cucu. Tidak. Oh, Yulei, uang ini adalah yang biasa diberikan Nona Wei Wei untuk menghormati kami. Kamu ambil saja semuanya. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf kami. Nona Wei Wei masih belum dewasa. Jangan marah sama dia. Nanti bayi di perutnya malah terganggu. Bukan saya bilang, rumah ini bagaimana bisa dikelola oleh putri saja. Lihat saja pas yang sudah sejahat itu. Tapi uang untuk keluarga memang dari Nona Wei Wei yang dapatkan. Uang yang dia dapatkan bagaimana? Uang yang dia dapatkan juga milik keluarga Siang kan? Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan biarkan Pak Siang dan cewek sial itu terus berbuat seenaknya. Kita harus bersatu. Hancurkan Pak Siang. Biarkan dia tidak punya apa-apa. Nanti kalau gadis sial Tian-Tian itu kehilangan hidup mewahnya. Saya lihat dia masih berani tidak berani mengeluh seperti anjing. istri.
Nona Weiwei kan kaya. Bagaimana caranya menyedotnya kering? Saya lihat Nona Weiwei itu masih menghargai keluarga. Masalah besar seperti hari ini, Bapak hanya nasihati sedikit lalu berlalu. Jadi begitu. Kita biarkan Bapak yang bicara. Nanti saat makan malam keluarga besok, biarkan Bapak sebagai kepala keluarga usulkan beli rumah lagi. Kalau Pak Siang merasa ini keinginan seluruh keluarga, dia meskipun tidak suka pasti setuju. Apakah Nona Weiwei akan merasa kita semua bersatu membuli dia? Tidak. Selama dia mau beli rumah, kita bisa pelan-pelan membuatnya jadi anjing yang patuh. Nanti harta, properti, bahkan perusahaannya akan diberikan pada suami saya. Hahaha. Istri, kamu memang sangat pintar. Saat Nona Weiwei tidak punya apa-apa, dan jadi seperti anjing tak bertuan, barulah keluarga Siang harus dipimpin oleh laki-laki. Ide ini bagus. Pak, kamu pikir bagaimana? Kalau kalian mau begitu, silakan. Saya sudah tua, tidak bisa campur. Melatih anjing. Baiklah. Saya ingin lihat, siapa yang akhirnya jadi anjing yang menggoda ekor. Nona Weiwei, meskipun kemarin kalian bertengkar, tapi Bapak sudah pikirkan semalam, kakakmu dan istrinya memang butuh rumah. Saya tahu kemarin salah saya. Jadi, apa yang ibu mertua inginkan, Nona Weiwei? Ini berarti kamu minta damai sama saya. Kalau begitu, kamu harus belikan saya rumah mewah di Jing. Kalau tidak, saya tidak bisa memaafkan. Tidak masalah. Saya belikan untukmu. Benar-benar. Tentu. Setelah makan kita langsung pergi. Ibu mertua. Ini kan hal besar. Harus panggil keluarga ibu untuk jadi saksi. Sudah pasti. Setelah saya tinggal di villa besar, saya pasti bisa bangga di depan keluarga ibu. Begitulah. Itu baru benar. Nona Weiwei, keluarga harus damai agar jadi keluarga yang sesungguhnya. Ya, hahaha. Saya sekarang siap-siap dulu. Segera berangkat. Hahaha. Ibu, kamu benar-benar mau belikan tante villa besar. Villa besar. Berpikir indah sekali. Karena dia Zhou Yuting suka bangga, saya akan buat dia malu di depan keluarga dan teman. Ibu, anak perempuan, kamu memang pintar. Malam kemarin baru bilang biar adik ipar belikan villa. Hari ini dia langsung belikan villa untukmu. Ah, adikmu di mana? Bukannya kamu bilang biar ibu dan adikmu pindah tinggal. Biarkan dia di rumah packing barang. Nanti, ibu dan adikmu akan punya hidup enak berkat kamu. Tidak masalah. Sekarang saya cucu tertua keluarga Siang. Seluruh rumah ini milik saya. Kamu ambil uang Jing Er. Nanti untuk adikmu menikah, beli mobil, beli rumah. Ah. Nyonya Liu, selamat siang. Apakah Anda yang memesan layanan lihat rumah hari ini? Ya benar. Pak Feng, hari ini saya memang mengundang semua keluarga dan teman saya untuk jadi saksi. Jadi saksi untuk saya. Jika Anda mau merekomendasikan, berikanlah yang bagus, yang murah atau biasa saja. Jangan direkomendasikan. Rekomendasikan yang termahal. Yang paling mewah dan paling eksklusif. Saya tidak peduli dengan uangnya. Ya, pilih yang mahal saja. Istri saya harus tinggal di yang terbaik. Ya. Tidak masalah, saya akan segera perkenalkan kepada Anda. Wah, ini Imperial Court. Villa paling biasa saja harganya puluhan ribu per meter persegi. Yuting, kamu benar-benar menikahi orang yang tepat. Begitu sombongnya dia. Jangan puji. Puji apa? Jika dia membawa ibunya tinggal di rumah mewah seperti ini, saya di rumahmu pasti kalah. Ya. Tidak ada cara lain. Siapa suruh saya hamil anak laki-laki satu-satunya keluarga Siang? Tentu saja harus pakai semua kekuatan keluarga, agar dia tinggal di villa terbaik. Begitu saja identitasnya bisa terlihat. Ya, saya jarang melihat pemuda sepertimu yang sangat berpengaruh. Mari, Nona Zhou, silakan ke sini. Oh Tuhan. Saya belum pernah melihat rumah seindah ini. Kaya raya. Benar-benar akan kaya raya. Ibu, rumah besar ibu sangat cantik. Saya besar nanti juga mau beli. Tian, manis sekali. Nasibmu yang malang ini. Barang tak berguna. Seumur hidupmu tidak akan tinggal di rumah sebaik ini. HMPH. Nona Zhao, lihat ini. Ini adalah proyek villa terbaik kami di Imperial Court. Purple Cloud Golden Street. Posisi Anda sekarang.
adalah Villa No, 1 Purple Cloud Golden Street. Jika Anda dan suami Anda bisa membeli rumah ini, tentu saja akan menjadi iri teman dan keluarga. Baik, saya mau yang paling mewah dan terbaik. Purple Cloud No, 8. Rumah ini mungkin melebihi anggaran Anda. Apakah saya terlihat seperti orang yang tidak punya uang? Lihat saja pakaian anak saya. Dan perhiasannya, setiap potongannya setara dengan gaji setengah tahun Anda. Jangan bicara bertele-tele, berapa harganya? Jangan tunda istri dan anak saya pindah. Ya, 20.000 per meter persegi. Total harganya 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Dan karena villa ini sangat langka, harus dibayar lunas. Nona Zhou, Anda tidak mampu bayar, kan? Lucu sekali, tidak punya uang tapi berpura-pura kaya. Oh. Siapa itu? Hari ini sengaja mengundang kami untuk pamer. Bohongnya terlalu besar. Diam. Kalian 2 orang miskin desa. Keluarga kami punya banyak uang. Bagaimana mungkin tidak bisa bayar 1 miliar? Orang mati. No. 8. Saya beli. Itu 1 miliar, terlalu mahal. Mahal apa? Ini kan untuk masa depan anakmu. Villa No. 8 harus dibeli hari ini. Saya paling suka berurusan dengan orang seperti Nona Zhou yang langsung. Nona Zhou, lihat ini. Ini kontrak pemesanan. Tapi begitu kontrak ditandatangani, jika uang tidak ada, harus bayar denda 10 juta. 10 juta. Bagaimana mungkin kami tidak punya? Kan, suami? 10 juta ya? $10 juta. Oh, Nona Du, jika Anda bisa bayar segera setelah menandatangani, Anda akan dapat layanan tambahan gratis. Pembangun properti akan mengirim 3 helikopter untuk mengantarkan sertifikat ke rumah Anda. 3 helikopter. 3 ya, hahaha. Katakan pada adik iparmu, jika ingin anak pertamamu lahir di keluarga Siang, cepat bayar sekarang. Hari ini bisa kembali ke desa dan pamer. Juga membuat penduduk desa iri, benar-benar membuat anak laki-laki saya kagum. Siang Wei, mengapa kamu masih ragu? Cepat bayar. Siang Wei, mengapa masih bengong? Cepat datang. Cepat bayar. Bayar. Kalau kalian beli rumah, mengapa saya yang bayar? Kamu janji akan beli villa untuk saya. Bagaimana bisa berubah pikiran? Wanita itu tadi bukan sombong punya uang. Ternyata uangnya dari adik iparnya. Mungkin keluarga ini mau menghisap darah adik iparnya. Kalian tahu apa? Dia adalah adik perempuan suami saya. Uangnya adalah uang suami saya. Jika uang suami saya suruh dia tidak bayar. Bagaimana? Oh. Ada yang khawatir, katanya menikahi orang kaya di kota. Oh, berani-beraninya, seluruh keluarga muka tebal jadi orang miskin. Uang adik ipar. Saya malas berdebat dengan kalian yang miskin. Cepat bayarkan uangnya. Fei Fei, cepat bayar, agar kita bisa pulang. Wanita murahan, kamu masih tertawa. Kamu mau memberontak. Kamu hanya berbohong. Sebenarnya kamu tidak punya 1 miliar itu. Kamu berhenti. Ini baru kamu ingat keluar. Mungkin ini palsu. Saya lihat keluarga Siang hanyalah penipuan pernikahan. Bukan ibu. Tidak heran urusan Jing selalu ditunda. Ternyata hanya orang miskin. Semua orang. Lihat wanita murahan ini. Tidak punya uang tapi berpura-pura untuk saudara laki-lakinya menipu pernikahan. Manajer. Cepat laporkan polisi dan tangkap wanita ini. Nama yang saya tulis di kontrak tadi adalah miliknya. Uang rumah tidak ada. Denda pasti ada. Cukup. Kau ini, jangan anggap saya tuli. Wanita ini. Bayar denda 10 juta sekarang. Nama pertama bukan saya yang tulis. Tidak sah secara hukum. Jika mau tuntut, tuntut dia. Kedua, siapa bilang saya tidak punya uang untuk beli villa ini? Sayang, kamu suka rumah ini? Suka. Maka ibu belikan untukmu. Bayar dengan kartu. Villa ini, bayar lunas atas nama anak saya. Saya. Baik,
Pak Siang. Siang Wei, kamu gila, kan? Membeli rumah untuk anak perempuan. Mohon jaga batasmu. Kamu hanya iparku. Saya membeli rumah untuk anak saya. Ada urusanmu. Oh, kamu mengatur terlalu banyak. Di jalan ada mobil pengangkut kotoran. Apakah kamu juga mau ambil sendok untuk cicipi? Menyumpahi saya. Kamu berani sumpahi saya? Tidak. Saya tidak peduli. Saya membeli untuk anakmu. Kamu juga harus beli satu untuk anak di perut saya. Anak perempuanmu ada. Anak laki-lakiku juga harus ada. Jika tidak, saya akan gugurkan anak ini. Saya tidak mau hidup. Anak ini lahir juga tidak bahagia. Jangan berakting di sini. Ini tidak berguna untuk saya. Siang Wei, kamu janji beli untuk iparmu. Kamu harus beli. Membeli rumah untuk Tian-Tian apa gunanya? Dia hanya anak perempuan. Ting-Ting masih kecil. Untuk apa rumah sebesar ini? Lebih baik berikan rumah bagus ini ke saudara laki-lakimu. Adik perempuan, kamu adalah wanita yang tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Nanti saat kamu tua, siapa yang akan menangisi kematianmu? Siapa yang akan merawatmu? Hanya mengandalkan anak laki-laki di perut saya. Saya katakan padamu, jika pintar, cepat bayarkan uang rumah. Tulis atas nama saya dan saudara laki-lakimu. Ini sudah terlalu berlebihan. Nanti saat kamu tua dan mati, tidak ada yang merawatmu. Wanita murahan ini, nanti bahkan tidak ada yang merokok untuknya. Anak perempuan saya dukung dia. Adapun kamu ingin villa ini, di kehidupan selanjutnya saja, saya Ini Siang Wei. Hari ini jika kamu tidak berikan villa ini ke saudara laki-lakimu, saya akan tabrakan kepala ke dinding ini. Ibu. Anda mengancam saya mana mengancam kamu. Jelas kamu yang berlebihan. Saya benar-benar tidak menyangka kamu adalah serigala putih. Kami susah payah membesarkanmu. Hari ini jika kamu tidak berikan villa ini ke saudara laki-lakimu, kamu tidak layak dengan pendidikan kami selama ini. Wei ya. Ibu benar-benar tidak punya pilihan. Ibu tidak bisa melihat saudara laki-lakimu dan keluarganya mengalami kesulitan. Saya biarkan saudara laki-lakimu mengalami kesulitan. Ibu, jangan lupa, apartemen yang kalian tinggali dibayar oleh saya. Kapan saya biarkan kalian mengalami kesulitan? Tapi rumah itu terlalu biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan villa besar ini. Apalagi tidak bisa memberikan keponakan laki-lakimu lingkungan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Hui, ibumu benar. Jika kamu tidak berikan villa ini ke iparmu, iparmu akan gugurkan anak di perutnya. Maka keluarga Siang akan kehilangan seorang cucu. Kamu adalah dosa keluarga Siang. Kamu tahu, ya. Bahkan jika saya dan ayahmu mati, itu karena kamu. Kami akan disalahkan oleh leluhur. Lebih baik kita putuskan hubungan ibu anak. Ayah ibu, saya benar-benar tidak menyangka kalian bisa melakukan ini untuk saudara laki-laki. Jika begitu, saya setuju. Putuskan hubungan ibu anak. Kamu apa yang kamu katakan? Saya hanya mengikuti keinginanmu. Dari sekarang, saya masih akan transfer 30.000 setiap bulan untuk kalian pensiun. Tapi urusan saudara laki-laki dan ipar, saya tidak akan campur lagi. Bukan seperti itu. Wei, kata ibu, jangan anggap serius. Jangan anggap serius. Jadi kata Anda tadi, hanya bagian dari rencana. Kemarin kata-kata itu Anda dengar. Jika bukan karena Ding Tao, saya tidak tahu saudara laki-laki adalah anak satu-satunya kalian. Saya hanya perempuan. Jadi apapun, saya hanya anjing yang harus kalian latih dan hisap darahnya. Wei, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ayah ibu meskipun memberikan uang dan rumah ke saudara laki-laki, tapi ayah ibu memberikan semua cinta kepada kamu. Oh ibu. Anda tidak perlu jelaskan lagi. Urusan saudara laki-laki dan ipar, saya tidak akan campur. Lebih tidak akan transfer uang. Tian, ayo, ibu bawa kamu lihat rumah milikmu. Saya tidak mau hidup. Wajah saya sudah dihancurkan oleh adik ipar. Saya bahkan tidak mendapatkan satu rumah. Anak saya lebih baik tidak lahir. Istri. Kamu pergilah. Kamu orang tak berguna. Tanpa adik perempuanmu, kamu bahkan tidak bisa beli rumah 3 kamar. Yuting, jangan tergesa-gesa. Jaga kesehatanmu. Ibu, Tian anak murahan itu, memiliki rumah senilai miliaran. Anak di perut saya jika tidak lebih dari dia, lebih baik tidak lahir. Ibu, saya punya ide.
Tanpa Xiang Wei, bisa membuat cucu laki-laki Anda memiliki harta miliaran. Apa? Hei, apa urusannya? Datang meminjam uang. Saya katakan padamu, bos Anda, Heizi, adalah keponakan saudara ketiga bibi kedua saya. Cepat biarkan kami masuk. Jika tidak, kalian akan mendapat masalah besar. Kakak Heizi, saya adalah sepupu jauhmu, Zhou Yuting. Kami datang meminjam uang. Pinjam uang. Ya, Apakah rumahmu ada orang? ada. Kami adalah keluarga bos perusahaan, Xiang Wei. Xiang Wei. Pak Siang. Ya, kami meminjam uang. Itu pinjam. Hei, Xiang Wei pasti akan bayar. Haha. Kalian mau pinjam berapa? Hei hei. 100 juta? Hahaha. 100 juta? Biarkan Pak Siang transfer langsung kepadamu. Oh, kakak Heizi, adalah 1 miliar. Hei hei. Maaf, tidak bisa. Jumlahnya terlalu besar. Biarkan saya pikirkan dulu. Hei baik. Halo, Kakak Wei. Keluarga Anda datang ke perusahaan saya mau pinjam 1 miliar. 1 miliar. Siapa yang mau pinjam? Sepertinya bernama Zhu Yuting. Ya benar, saudara laki-lakimu, ayah dan ibumu juga ada. Katakan padahal jelas, jika tidak bayar, akan beri saya masalah besar. Jika mereka masih mau pinjam, itu urusan mereka sendiri. Saya tidak perlu cegah. Hahaha, baik, Kakak Mei, saya ikut aturanmu. Selesai. Meskipun kalian punya jaminan. Tapi meminjam 1 miliar untuk 1 orang, saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalian pinjam secara terpisah. Tapi, jika ada yang tidak bisa bayar, saya akan cari masalah ke perusahaan Xiang Wei. Saya harap dia cari masalah ke Xiang Wei. Xiang Wei wanita murahan itu, karena punya uang. Dia sombong. Saya tidak suka dia. Biarkan kakak Heizi ajari dia pelajaran. Kamu bilang ya ya. Oh, Wei Wei ini. Akhirnya anak kita. Apa yang kita lakukan ini bukan menjebak dia. Oh, tak apa. Kerabat sudah bilang, perusahaan Xiang Wei bernilai puluhan miliar. Uang ini dia pasti bisa bayar. Jika Cap jempol, berikan cucu laki-laki saya harta miliaran. Bagaimana jika beri Xiang Wei masalah? Oh, katakanlah. Dia melakukan ini ke saudara laki-laki dan ipar. Tidak biarkan cucu laki-laki saya tinggal di villa besar. Jika ada masalah, itu balasannya. Dia pantas. Karena perbuatannya tidak adil. Mengapa kita harus adil? Ayah ibu, cepat Cap. Nanti punya uang. Saya pasti biarkan cucu laki-laki Xiang baik-baik menghormati. Ya, nanti apa gunanya Xiang Wei? Keluarga kita 5 orang saling mencintai. Itulah kebahagiaan. Ya cepat. Asisten Liu. Keluarga saya bagaimana? Setelah mereka pinjam, mereka sering masuk kasino dan kasino luar negeri. Sekarang uangnya pasti sudah habis. Lanjutkan pantau gerakan mereka. Ada yang aneh. Laporkan segera. Mau lari tanpa bayar. Kapan saya pinjam uang kalian? Kamu tidak pinjam kami uang. Tapi kami seluruh keluarga pinjam 1 miliar dari kakak Heizi. Tidak bisa bayar. Jadi uang ini harus kamu bayar. Saya lihat yang tidak malu. Tidak pernah lihat kamu semalu ini. Xiang Wei. Jangan keras kepala. Kakak Heizi adalah orang jalanan. Kamu berani tidak bayar. Lihat dia tidak bikin kamu mati. Saya ingin bayar untukmu. Tapi kamu tanyakan kakak Heizi. Jika saya beri dia berani terima. Tidak mau bayar, kan? Maka jangan salahkan saya kejam. Semua-semua.
Cepat beri saya penilaian. Direktur Xiang Wei dari grup Xiang, dulu membuat keluarga pinjam-pinjaman berbunga tinggi. Perusahaan bangkrut. Sekarang perusahaan besar, tidak mau bayar. Ini mau bikin kami seluruh keluarga mati. Tuhan, Xiang Wei begitu kaya, bagaimana bisa biarkan keluarganya pinjam-pinjaman berbunga tinggi? Saya dari keluarga miskin, susah menikahi suami baik. Tapi tidak menyangka, adik ipar jahat ini, di luar tidak mau bayar. Juga bikin kami seluruh keluarga tanggung. Kasihan anak laki-laki baik di perut saya, belum lahir. Sudah punya hutang besar. Gundiknya dengan anak perempuannya, di luar senang-senang. Semua orang, cepat beri saya penilaian. Ini sudah terlalu berlebihan. Tidak menyangka kesuksesan Xiang Wei pakai cara seperti ini. Ya, Xiang Wei terlalu berlebihan. Biarkan keluarganya tanggung hutang miliaran. Juga biarkan ipar hamil tanggung masalahnya. Saya lihat ya, anak perempuan kecil ini juga ikut ibunya makan roti darah, berhias emas. Orang seperti ini, akhirnya akan kena sial. Ya. Kamu kira pakai cara kotor, bisa atasi saya? Apakah terlalu meremehkan saya, Xiang Wei? Sampai sekarang, apakah kamu tidak mau akui kesalahanmu di depan umum? Apakah kamu mau bikin seluruh keluarga mati baru puas? Saya bikin kalian apa? Uang itu bukan kalian sendiri yang cari kakak Heizi. Baik. Kamu pintar juga. Tapi kamu tahu pun, bagaimana? Hari ini kamu harus patuh bayar uang ini. Sekarang semua orang melihat. Hari ini jika kamu tidak bayar, saya bikin kamu hancur reputasi. Hancur reputasi. Kalian juga berpikir seperti itu, ya? Baik. Bagus sekali. Saya kira kalian akan ingat hubungan keluarga. Ada sedikit rasa iba kepada saya dan Tian-Tian. Ternyata saya salah sendiri. Kakak Heizi, lebih baik kamu beritahu semua orang. Uang ini sebenarnya siapa yang pinjam? Uang ini adalah Zhu Yuting yang sendiri datang pinjam dari saya. Tidak ada hubungan dengan Pak Xiang. Tuhan, ini putarannya terlalu cepat. Hampir saja saya tertipu wanita itu. Ipar Xiang Wei terlalu menjijikan. Balik memfitnah. Benarkah? Terlalu pandai bikin onar. Wanita seperti ini menikahi. Sungguh sial keluarga. Zhou Yuting, sekarang kebenaran terungkap. Apa yang kamu mau katakan? Apakah kamu tahu pemerasan dan fitnah bisa masuk penjara? Saya hamil. Masuk penjara apa? Xiang Wei, jangan ancam saya. Saya lupa. Wanita hamil tidak masuk penjara. Tapi uang ini jika kamu tidak bayar, mungkin lebih menyeramkan daripada penjara. Xiang Wei, uang ini saya pasti bayar. Bibi, kamu lupa. Selain saya, peminjam di dokumen pinjaman adalah ibumu, ayahmu, saudara laki-lakimu, itu semua keluargamu. Uang ini harus kamu bayar. Menghayal. Kakak Heizi, dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak mau bayar. Jangan harap kakak Heizi bantu kamu. Kakak Heizi adalah teman lama saya. Dia tidak mungkin menyakiti saya. Adapun uang kalian habiskan. Bagaimana bayarnya? Lihat baik-baik kontrak. Kontrak ditulis jelas. Hah? Hoa. Xiang Wei, apa maksudmu? Kamu sudah tahu kami pinjam uang dari dia. Kamu sengaja biarkan dia jatuh ke perangkap kami. Saya biarkan dia ingatkan kalian. Itu kalian sendiri yang tamak. Menerima konsekuensinya. Ibu sial, kamu wanita murahan. Kamu berani main-main dengan kami. Baik, jangan khawatir terlalu banyak. Nanti kalian pergi ke Afrika tambang. Mati lelah baru dapat uang. Bayar hutang. Kakak Mei. Saya sial. Tian. Xiang Jie, kamu gila. Dia adalah keponakan perempuanmu. Keponakan perempuan bagaimana? Uang ini jika tidak bayar, bikin anak laki-laki saya menderita. Jangan sial dengan saya. Cepat bayar. Jika tidak, saya bunuh barang tak berguna ini. Baik, saya bantu kalian tutup lubangnya. Tapi hubungan emosional putus total. Putus saja putus. Siapa yang mau jadi keluarga dengan kamu? Tapi kamu menggali lubang biarkan ibu saya jatuh. Bikin ibu saya malu. Ingin putus hubungan? Tidak mungkin.
Lalu kamu mau apa sekarang? Cepat buat kontrak transfer saham. Transfer semua saham perusahaanmu, tanpa syarat ke saya dan saudara laki-lakimu. Sangat tamak. Lalu bagaimana? Jangan lupa. Nyawa anak perempuanmu sekarang di tangan suami saya. Ya. Dengarkan istri saya. Cepat transfer perusahaannya ke saya. Jika tidak, saya bunuh dia. Tian Wei Wei ya. Ibu katakan yang adil. Kamu perempuan tanpa keturunan waris. Untuk apa pegang perusahaan? Cepat berikan ke saudara laki-lakimu. Ibu. Apakah Tian bukan keturunanku, dan perusahaan ini saya perjuangkan sendiri? Mengapa beri mereka? Saudara laki-laki adalah anak kalian. Dia akan lahirkan cucu siang. Tapi saya juga anak kalian. Tian juga cucu kalian. Katanya darah lebih kental dari air. Kalian hanya lihat mereka untuk uang, menyakiti keluarga, mau tambah api. Darah lebih kental dari air. Apa gunanya? Kamu dan Tian tidak bersama. Hanya saudara laki-lakimu dan anak laki-laki di perut ipar. Bisa bikin keluarga siang bangga. Turunkan keturunan. Kamu dan Tian janda tunggal. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Lebih baik serahkan saja perusahaannya kepada kakak laki-lakimu. Biarkan kakak laki-lakimu yang mengurusnya. Betul. Kalau kakak laki-lakimu tidak punya warisan keluarga, cucu laki-laki pertama keluarga kita nanti lahir, akan ditertawakan orang. Di rumah ini, tidak ada yang akan membantumu. Seorang pendatang seperti itu, Ibu. Tian. Baiklah. Kalau kalian semua tega seperti serigala, membuang rasa persaudaraan, aku juga tidak perlu lagi menahan kalian. Ayo, lakukan saja. Xiao Fei, aku kan keluargamu yang sebenarnya. Kok kamu biarkan orang luar memukuliku? Suruh mereka lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan paksa aku dengan moral seperti itu. Tian kan juga keluargamu. Tapi tadi kamu memperlakukannya seperti apa? Aku sudah cukup baik tidak menghabisinya. Itu sudah memberi muka padamu. Bapak Xiang Jie, apakah di matamu masih ada rasa persaudaraan? Apakah dengan punya uang, kamu bisa seenaknya saja karena persaudaraan? Memang uang tidak bisa membuatmu seenaknya. Tapi uang bisa melindungi aku dan Tian agar tidak dibuli oleh kalian, para keluarga yang tamak. Istriku, aku sakit sekali. Aku mau melahirkan. Cepat, panggil ambulans. Cepat. Xiao Yun, kok kamu mau melahirkan sekarang? Cepat lihat kakak laki-lakimu. Kalau keponakan laki-lakimu ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Bapak Xiang Jie, aku lepaskan kamu, bukan karena memberi muka pada siapa-siapa, tapi malas saja berdebat dengan sampah seperti kamu. Jahat. Setelah istriku melahirkan cucu laki-laki pertama keluarga, aku akan perlahan-lahan. Jangan menggonggong ke arahku. Dari sekarang, aku tidak akan menahan lagi. Kamu cepat pergi saja. Anak laki-laki kita mau lahir. Jangan buang-buang waktu dengan orang tak berguna ini. Cepat pergi. Sialan. Bapak Siang, ini laporan dari detektif swasta yang saya ikuti atas perintah Anda sebelumnya, tentang gerak-gerik kakak dan ipar Anda. Laporan menunjukkan, anak di perut Nyonya Zhou Yuting tidak ada hubungan darah dengan kakak Anda. Tidak ada hubungan darah. Laporan ini datangnya tepat sekali. Aku tidak sabar ingin tahu, bagaimana reaksi mereka saat mengetahui mereka berantem dengan aku karena anak haram itu meninggalkan kemewahan yang aku berikan. Akan seperti apa reaksinya? Keadaan ibu hamil cukup darurat. Jika ada masalah, apakah menyelamatkan ibu atau anak? Selamatkan anak. Pastikan anak selamat. Biarkan cucu laki-lakiku lahir dengan selamat. Slavif. Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu seorang pendatang. Cucu laki-laki di perutmu itulah keluargaku yang sebenarnya. Jadi tentu saja selamatkan anak. Betul sekali. Istri adalah pendatang. Anak laki-laki itulah keluarga yang sebenarnya. Xiao Jie, kamu ini binatang. Seluruh keluargamu binatang. Aku tidak mau melahirkan. Aku tidak mau. Sebagai hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nyonya Zhou Yuting, kamu pikir di rumah ini, kamu yang berkuasa. Sebenarnya mereka hanya memperlakukanmu sebagai alat untuk melahirkan cucu laki-lakiku, kakek. Apa nama bagus untuk cucu laki-laki kita? Aku sudah lama memikirkannya. Panggil saja Yao Zhu. Siang Yao Zhu. Gagah dan mulia, memperkaya keluarga. Bagus. Mudah-mudahan segera bertemu cucu Yao Zuku. Cucu Yao Zuku, pasti anak laki-laki yang cantik dan berharga.
Ayah ibu, cucu Yaozu kalian, pasti akan sangat menyukai nama itu. Yaozu. Bapak Xiang Jie mau membesarkan anak untuk laki-laki lain. Di matamu itu begitu memperkaya keluarga. Nona Xiang Wei. Apa kamu gila ngomong? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anak di perut Nyonya Zhou Yuting memang bukan milikmu. Apa? Aku bilang, anak laki-lakimu itu anak haram. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, laporan ini palsu. Kamu yang memalsukannya untuk menjelek-jelekan iparmu. Betul. Pastilah begitu, Nona Xiang Wei. Kamu ini anjing putih. Kamu tidak tahan melihat kakak iparmu bahagia. Sengaja bikin fitnah. Harusnya itu cucu laki-lakiku yang asli. Kamu ini perempuan sial. Jangan pakai laporan palsu ini untuk menipu, kakak. Berani mengutuk cucu laki-lakiku. Aku katakan padamu, kalau cucu Yaozuku ada apa-apa, aku akan bikin kamu mampus. Aku sudah bilang. Aku tidak akan menahan lagi. Kamu jangan coba-coba menyentuhku lagi. Nona Xiang Wei, kau cemburu karena iparmu hamil anak laki-laki. Bisa melanjutkan keturunan keluarga Xiang. Makin bikin cerita bohong untuk menjelek-jelekannya. Kau ini perempuan yang tidak bisa punya anak. Pikiranmu sudah rusak. Nanti aku tunjukkan padamu, apa itu anak laki-laki gemuk yang berharga. Hahaha. Selamat ya, ibu dan anak selamat. Mama Hilda. Mama Black benar-benar hitam. Itu tidak mungkin. Anak laki-lakiku kok bisa jadi Black, Tuan? Walaupun saya tidak tahu alasannya, tapi anak ini memang dilahirkan oleh istri Anda, Nyonya Zhou Yuting, Bapak Xiang Jie. Aku pikir cucu Yaozumu hanya tidak punya hubungan darah denganmu, tapi ternyata kalian bahkan beda ras. Diam. Sekarang kamu masih merasa dia anak laki-laki baikmu. Kamu diam. Ibu. Adik laki-laki sudah lahir. Mengapa paman tidak senang? Apakah dia tidak suka bayi hitam? Bagaimana bisa begini? Cucu laki-lakiku yang besar. Haha, sekarang bisa dibuktikan kata-kataku. Kalian kan suka membedakan jenis kelamin, ingin melanjutkan keturunan. Bukan karena anak di perut Nyonya Zhou Yuting. Kalian bisa seenaknya menyakiti aku dan Tian-Tian. Itulah balasanmu.